Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai ujian akhir praktikum bagian 1, sistem basis data, conceptual design. Yang pertama, saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Yudeka Neryono, NPM 19753065. Yang pertama, kasus yang dibahas dalam conceptual design saya di sini yaitu pemeriksaan rapid test atau tes cepat berbasis drive-thru. Penjelasan kasus, pasien melakukan pendaftaran online. Sehabis melakukan pendaftaran online, mereka ke lokasi rapid test atau tes cepat untuk melakukan pemeriksaan. Setelah itu, pasien menunggu di mobil atau motor dan petugas menghampiri pasien yang berada di mobil atau motor untuk mengambil sampel darah. Selanjutnya yaitu ini adalah conceptual design saya. Yang pertama ada entitas pendaftaran online. Yang kedua ada entitas pasien dengan relasi dari pendaftaran online dan pasien yaitu many to one. Di pendaftaran online memiliki beberapa atribut yaitu yang pertama ada ID pendaftaran, yang kedua ada tanggal pendaftaran, yang ketiga ada nomor telepon, yang keempat ada alamat. Sedangkan di entitas pasien yaitu memiliki atribut yang pertama NIK, yang kedua nama, yang ketiga TTL. Di entitas pendaftaran online, ID pendaftaran yaitu UID, sedangkan tanggal pendaftaran di situ mandatory, nomor telepon opsional dan alamat opsional. Sedangkan di entitas pasien, atribut NIK yaitu OUID, nama mandatory, TTL juga pun mandatory. Di sini dimasuk mandatory yaitu harus diisi dan tidak bisa nol atau kosong. Sedangkan opsional itu boleh kosong, kebalikan dari mandatory. Di sini entitas pasien dan pendaftaran online yaitu many to one. Jadi beberapa pasien melakukan satu pendaftaran online, sedangkan satu pendaftaran online dilakukan beberapa pasien. Selanjutnya kita ke entitas pemeriksaan. Di sini entitas pemeriksaan dan pasien itu masih memiliki relasi. Relasinya yaitu many to one. Beberapa pasien melakukan satu pemeriksaan, sedangkan satu pemeriksaan dilakukan oleh beberapa pasien. Di sini di entitas pemeriksaan yaitu memiliki atribut yaitu nomor pemeriksaan sebagai UID, kode gejala UID, gejala mandatory dan nama petugas mandatory. Selanjutnya ini pemeriksaan memiliki relasi dengan rapid test yaitu many to one. Banyak pemeriksaan dilakukan dengan cara rapid test, sedangkan rapid test dilakukan oleh pemeriksaan. Satu rapid test dilakukan oleh banyak pemeriksaan. Di rapid test itu terdiri dari atribut nomor RT sebagai UID, keterangan opsional. Selanjutnya ke entitas sampel. Entitas sampel dan pemeriksaan memiliki relasi many to many, banyak ke banyak. Jadi banyak pemeriksaan menghasilkan banyak sampel, sedangkan banyak sampel dihasilkan oleh banyak pemeriksaan. Di sini di entitas sampel yaitu memiliki beberapa atribut yaitu nomor sampel, waktu dan tanggal. Di nomor sampel sendiri yaitu UID, waktu mandatory dan tanggal mandatory. Selanjutnya ada entitas laboratorium. Di sini juga
sampel dan entitas sampel dan laboratorium memiliki relasi many to one. Banyak beberapa sampel diperiksa di satu laboratorium, sedangkan satu laboratorium memiliki beberapa sampel. Di laboratorium memiliki atribut, yaitu yang pertama ID sebagai UID, nama lab mandatori dan nama dokter mandatori. Laboratorium juga berrelasi dengan entitas positif one to many. Satu laboratorium menghasilkan positif, menghasilkan di sini yaitu dari kita tadi di sampel diperiksa itu keluar hasilnya yaitu positif gitu, dari laboratorium menghasilkan positif. Dan dari satu laboratorium menghasilkan beberapa positif, kasus positif itu dari beberapa sampel itu menghasilkan beberapa hasil positif gitu. Di entitas positif terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID, reaksi sampel awal dan reaksi sampel akhir. ID dengan UID, reaksi sampel awal mandatori, reaksi sampel akhir mandatori. Masuk reaksi sampel awal dan reaksi sampel akhir yaitu dari sampel tersebut itu memiliki rentan waktu 1 jam minimal untuk mengetahui positif atau negatifkah pasien tersebut. Jadi reaksi sampel awal itu seperti apa dan reaksi sampel akhir, reaksi dari sampel tersebut pas sudah 1 jam itu seperti apa. Selanjutnya itu laboratorium dan entitas negatif. Di sini one to many dengan negatif, sama seperti positif tadi. Jadi laboratorium itu menghasilkan dari pemeriksaan sampel tadi, menghasilkan apakah negatifkah sampel tersebut, hasilkan negatif. Jadi satu laboratorium menghasilkan beberapa negatif itu mempunyai atribut ID, reaksi sampel awal dan reaksi sampel akhir. UID ID, mandatori reaksi sampel awal dan mandatori reaksi sampel akhir. Jadi di sini sebenarnya yaitu laboratorium dengan positif dan negatif, entitas laboratorium dengan entitas positif dan negatif yaitu ARCH. ARCH di sini laboratorium itu menghasilkan apa, positif atau negatif. Jika hasilnya dia harus memilih salah satu, positifkah hasil sampel tersebut atau negatifkah, seperti itu. Selanjutnya ARCH, seperti yang saya jelaskan tadi, laboratorium harus memilih salah satu, hasilnya positif atau negatif, tidak bisa keduanya. Jadi sini fungsi ARCH itu atau. Jadi laboratorium menghasilkan sampel positif atau menghasilkan negatif. Jadi laboratorium tidak bisa memilih positif atau negatif, harus memilih salah satu dari hasil dari pemeriksaan sampel. Selanjutnya yaitu ada normalisasi bentuk pertama. Normalisasi bentuk pertama yaitu menghilangkan atribut yang multi value. Multi value di sini yaitu atribut tersebut bisa diisikan 2 value sekaligus. Nah, itu disebut dengan multi value, 2 atau lebih value. Jadi sini di rapid test ini yaitu ada keterangan. Jadi di keterangan ini bisa multi value. Jadi kita hilangkan keterangan, menjadi di entry rapid test hanya nomor RT doang, hanya nomor RT saja. Di pendaftaran online itu ada ID pendaftaran, tanggal pendaftaran, nama telepon dan alamat. Di sini yang bisa multi value yaitu alamat. Jadi kita hapus alamat. Ini untuk normalisasi bentuk pertama. Sedangkan normalisasi bentuk kedua yaitu
memisahkan yang mempunyai dua primary key. Jadi sini tuh di tabel penulisan itu mempunyai dua primary key, yaitu nomor pemeriksaan dan kode gejala. Jadi di sini di bentuk kedua, jadi kode gejala kita jadikan entitas baru, yaitu gejala. Jadi di entitas baru ini, di entitas gejala, yaitu kode gejala ini kita pindahkan ke entitas gejala. Jadi sini dia akan hilang, dan gejala juga akan hilang. Bisa nama pemeriksaan dan nama petugas. Jadi di entitas gejala memiliki atribut kode gejala dan nama gejala. Selanjutnya kita akan normalisasi bentuk ketiga. Normalisasi bentuk ketiga sendiri yaitu memisahkan atribut yang tidak bergantung dengan primary key. Di sini di entitas pemeriksaan itu memiliki atribut nama petugas. Nah, nama petugas ini dia tidak tergantung dengan primary key. Jadi kita akan menghapus nama petugas di tabel di entitas pemeriksaan. Sedangkan di laboratorium kita akan menghapus nama dokter yang tidak terhubung dengan primary key ID atau UID ID. Nah, disinilah setelah kita hapus atribut tersebut, maka di sini ada tes pemeriksaan kosong, tidak ada nama petugas, dan di laboratorium pun kosong, tidak ada nama dokter. Oke, selanjutnya yaitu ada supertype dan subtype. Kita bisa melihat di sini. Di sini sebenarnya di laboratorium ini ada entitas positif dan negatif. Nah, di sini positif dan negatif memiliki atribut yang sama. Jadinya kita subtype dan supertypekan positif dan negatif ini. Jadi positif dan negatif kita jadi satukan di entitas hasil. Di sini dan entitas hasil ini, hasil berfungsi sebagai supertype dan subtype-nya yaitu positif dan negatif. Kenapa kita taruh di hasil? Karena positif dan negatif itu sama-sama hasil dari laboratorium, makanya kita jadikan di dalam entitas hasil. Dan atribut yang ada di positif dan negatif kita masukkan di entitas hasil. Supertype hasil, di dalamnya ada subtype yaitu positif dan negatif. Oke, kesimpulan, untuk membuat suatu rancangan database kita harus mengerti dulu sistem yang kita ingin rancang database-nya. Kita harus pahami dulu sistemnya seperti apa, jalan suatu sistem tersebut seperti apa. Baru selanjutnya kita rancang database-nya atau konseptual desainnya. Baru setelah itu kita rancang desain fisiknya supaya nanti database-nya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam PPT maupun dalam penjelasan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.